Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Wah, saya suka nih semangatnya nih. Boleh sekali lagi ya. Selamat pagi pemuda. Selamat pagi. Oke, sungguh bersyukur, sukacita kita bisa bertemu lagi di sini sama-sama berkumpul untuk beribadah dan bersekutu di Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Saya senang banget nih bisa melihat wajah-wajah teman-teman di sini. Untuk yang mungkin udah lama, saya juga udah lama nggak ngeliat nih. Bisa berkumpul lagi di sini untuk sama-sama beribadah. Tolong kita mau tinggalin sejenak segala beban yang tadi kita pikirin, yang kita, aduh besok udah Senin, aduh besok udah kerja lagi gitu ya. Kita hari ini sekarang 1-2 jam ke depan mau fokus dulu untuk menikmati ibadah ini. Kita mau fokus dulu, kita mau menikmati dulu waktu kita dengan Tuhan. Oke, saat ini teman-teman saya kasih kesempatan untuk mempersiapkan hati untuk beribadah dan bersaat teduh sejenak. Teman-teman boleh berdiri. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Mari semua puji Tuhan Allah kita, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, ibadah ini diawali dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Nats pembuka kita diambil dari Matius 10 ayat 16.
Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dunia yang semakin cepat berubah dan berkembang bisa menjadi pisau bermata dua bagi kita. Satu sisi bisa membawa kita ke arah yang lebih baik, namun satu sisi juga bisa menjatuhkan kita, teman-teman. Bagai domba di tengah serigala, hendaknya kita bisa cerdik seperti ular, namun tetap tulus seperti merpati. Aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak menjadi kawan bagi yang penat dan sendu. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbauan tiada ku perlu, serta imbauan tiada ku perlu. Ya, teman-teman, saat ini balik lagi ya, perkembangan teknologi udah kelihatan banget nih, sudah sangat berkembang dan sangat membantu dan mempermudah hidup kita ya. Terutama di masa-masa pandemi ini, 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, teknologi udah sangat membantu kita ya untuk bisa tetap berinteraksi satu sama lain gitu ya, walaupun tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi kita tetap bisa, dalam konteks misalnya gereja ini, kita tetap bisa ibadah online, kita bisa rapat pun online gitu ya, dan bekerja pun bisa dari rumah gitu, tanpa harus ke kantor, dan lain sebagainya. Kita sebagai masyarakat di era digital ini, itu pastinya dituntut untuk cepat beradaptasi dengan segala kemajuan teknologi ini. Dan persaingan pun udah semakin nyata ya teman-teman. Di dunia kerja atau mungkin yang masih kuliah di perkuliahan pun, kita semua berlomba untuk menjadi yang terbaik, yang paling up to date, sehingga bisa mendapat penilaian yang baik dari atasan atau orang-orang di sekitar kita. Dan mungkin ada juga nih masa-masa di mana kondisi menuntut kita untuk cerdik dalam merespon segala tantangan yang kita hadapin gitu. Namun mengutip tema kita hari ini, sudahkah cerdik tersebut kita imbangi dengan bijaksana? Nah ini yang susah, bijaksananya. Mungkin masa-masa pandemi ini menuntut kita untuk cerdik gitu ya, untuk dapat bertahan hidup, untuk dapat bertahan di pekerjaan kita. Namun apa sih yang menjadi fokus kita selama ini? Apa memang hanya untuk diri saya, keuntungan diri saya sendiri, yang penting saya bisa survive? Atau tetap berhikmat, tetap bijak, dan bisa membawa dampak positif bagi orang lain? Saat ini kita mau merenungkan dan berdoa secara pribadi. Kita mau merenungkan kembali
Sudahkah kita bijak dan berhikmat dalam menghadapi godaan dan tantangan hidup? Kita mau sambil mengangkat satu buah lagu yang akan kita nyanyi secara bergantian. Ayat yang pertama dinyanyikan oleh wanita, sementara pria diberi kesempatan untuk berdoa. Ayat yang kedua dinyanyikan oleh pria, sementara wanita dipersilakan untuk berdoa. Dan kita akan menyanyikan ayat yang 3 bersama-sama. Di salibmu kusujud. Kita mau serahkan hidup kita pada Tuhan. Serahkan padamu hartaku semuanya, bahkan jiwa ragaku milikmu seluruhnya. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Berita anugerah diambil dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Mari dengan sukacita kita sambut berita anugerah sambil nyatakan salam damai dan bertepuk tangan. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan
kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Ivon. Kita mau minta Tuhan untuk memenuhkan hati kita dengan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Biarlah ini menjadi doa kita juga untuk mempersiapkan hati dalam menyambut firman Tuhan. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua untuk bisa beribadah. Terima kasih untuk kesempatan anugerah dari Tuhan ini. Dan kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kuasailah hati, pikiran, dan diri kami supaya kami sepenuhnya bisa sungguh menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Berikan kami hikmat supaya kami bukan hanya menjadi pembaca atau pendengar, tapi juga pelaku firman Tuhan dalam keseharian kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Kita akan membaca bagian Lukas pasal 16. Ayat 1 sampai 13. Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya pada yang pertama, berapakah hutangmu pada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi.
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak akan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca, tetapi juga melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang mengawali renungan kita pada saat ini. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, semoga kebaca ya saudara-saudara ya. Saya bacakan ya. Jika perlu waktu merebus telur, merebus 20 menit agar sebutir telur bisa matang, berapa lama waktu merebus yang dibutuhkan agar 10 butir telur matang? Ada yang mau mencoba menjawab? Sama 10 menit juga. Alasannya kenapa? Bisa sama-sama dimasukin gitu ya. 10 butir telur bersamaan dalam panci yang besar. Oke, terima kasih teman-teman. Yang berikutnya. Apa yang salah dari gambar ini? Ya, kalau misalnya saudara-saudara perhatikan gambar ini, adakah yang memperhatikan kalau ada yang salah dari gambar ini? Ada yang mau coba jawab? Ada yang salah enggak? Arah anginnya, kenapa? Oke, iya betul. Arah anginnya kok bisa yang satu pohonnya ke sebelah kiri, yang satu malah asapnya yang sebelah kanan gitu ya. Terima kasih untuk kejeliannya. Selanjutnya, ini kalau misalnya saudara-saudara suka teka-teki di internet, banyak gitu ya yang mengasah otak. Di pintu pertama terdapat banyak piranha yang lapar. Pintu kedua mempunyai kabel listrik yang terbuka dengan genangan air di bawahnya. Pintu ketiga ada seorang psikopat. Mana pintu yang paling aman menurut saudara-saudara? Ada yang mau coba jawab? Pintu 1, 2, atau 3? Kenapa? Gak ada. Pilihannya 1, 2, atau 3. Ada yang mau coba jawab? Ada yang 1, ada yang 3, ada lagi yang lain? Kalau dari soal tersebut jawabannya 2 gitu ya. Kenapa? Asal nggak kena kabelnya kan sebenarnya nggak apa-apa gitu. Itu yang paling aman dari antara 1, 2, dan 3. Andi, Maya, dan Marco, salah satu dari ketiga orang tersebut dicurigai mencuri di rumah Meli saat hujan turun siang tadi. Andi beralasan sedang mengerjakan tugas saat kejadian berlangsung. Andi itu yang paling kiri ya, kalau dari saya ya. Terus Maya yang di tengah mengaku sedang sholat. Dan Marco bilang sedang tidur siang. Siapa yang berbohong? Siapa yang jawab tadi? Marco, alasannya kenapa? Bawa mobilnya basah.
Terus kenapa yang Andi sama Maya nggak dicurigai? Nggak kemana-mana gitu ya. Oke, terima kasih. Iya betul. Jadi benar ya, Marco yang berbohong. Kalau misalnya dia nggak kemana-mana, pasti di bawah mobilnya kering gitu ya. Terakhir. Oke. Gelas manakah yang berisi lebih banyak air? Yang ada pinnya, kenapa alasannya? Oke, masanya lebih ringan. Ada lagi jawaban lain? Betul Pin, tapi bukan hanya alasannya masanya lebih ringan, tapi sebenarnya kalau diperhatikan lebih jauh, Pin itu kelihatan ada di luar gelas. Nggak dicemplungin ke dalam gelas tersebut. Kayak gitu. Jadi itu yang isi airnya lebih banyak. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kenapa sih saya kasih pertanyaan-pertanyaan tadi? Di sini kalau saudara-saudara tadi bisa banyak menjawab, memang membuktikan bahwa saudara-saudara punya kecerdasan yang cukup lumayan tinggi gitu ya. Karena teka-teki ini mengasah kecerdasan dan logika kita. Tapi saudara-saudara ketika berbicara soal tadi tema kita, cerdik dan bijaksana, ternyata bukan hanya cerdas gitu ya. Bukan hanya sekedar pintar menjawab teka-teki tadi, tapi lebih dalam apa sih kalau misalnya kita bahas tentang firman Tuhan yang mengajarkan tentang hidup cerdik dan bijaksana. Karena dalam realitanya ada berbagai pengalaman kehidupan kita sebagai orang Kristen khususnya yang menguji kita, menguji kecerdikan dan kebijaksanaan kita sebagai pengikut Tuhan. Karena pengikut Tuhan ya nggak juga diajarkan sebagai orang yang bodoh gitu ya. Tapi Tuhan mengajarkan cerdik dan bijaksana seperti apa saudara-saudara? Dari perumpamaan ini, bendahara yang tidak jujur, mungkin sekilas ketika kita baca, kok Tuhan Yesus seolah mengajarkan penipuan ya? Atau menyetujui ketidakjujuran gitu. Kenapa di sini bendaharanya ketika ada orang yang berhutang 100 tempayan, terus suruh bikin ya udah 50 tempayan aja. Terus orang kedua 100 pikul gandum, bendaharanya bilang 80 pikul aja gitu ya. Kenapa justru malah dipuji kecerdikan dari bendahara yang tidak jujur ini? Apa maksudnya? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika membaca Alkitab memang kita perlu memahami konteksnya, mendalami lebih jauh sebelum kita bisa memahaminya. Jadi kita perhatikan konteks dan latar belakang di situ. Jadi pengelolaan keuangan dipercayakan pada bendahara atau manajer. Jadi pada saat itu ketika ada orang yang dipercaya keuangan sejumlah uang, maka dia bukan hanya disebut sebagai bendahara, tapi juga seorang manajer. Artinya apa? Dia yang mengelola keuangan milik tuannya, dia yang mengatur semuanya. Jadi manajer sekaligus bendahara. Si tuan akan menyediakan sejumlah dana untuk bisa dikelola oleh manajer atau bendaharanya tersebut. Bendahara yang menentukan tingkat besarnya suatu bunga jika ada orang yang mau meminjam uang sang tuan. Nah, kalau rugi akan ditanggung oleh si bendahara, kalau untung maka si bendahara juga kecipratan keuntungannya gitu. Bukan hanya sang tuan yang untung, tapi bendaharanya juga untung. Nah, di sini bendahara, kalau misalnya kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 5 sampai 7, kita juga bertanya kenapa sih dikurangin dari yang 100 tempayan jadi 50 tempayan, 100 pikul jadi 80 pikul. Di sini teman-temannya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadi misalnya ya, kalau saya coba tarik ilustrasinya ke kehidupan kita sehari-hari, misalnya saya adalah seorang bendahara. Ada tuan, terus ada juga peminjam. Peminjam mau minjam uang tuannya 1 juta. Saya akan bilang, boleh pinjam uang tuan saya 1 juta, tapi balikinnya 1.500.000. Kenapa? 300.000 milik tuan, 200.000 milik saya gitu ya. Semoga sampai sini paham ya saudara-saudara ya. Jadi ada untungnya buat saya maupun sang tuan. Sang tuan bukan hanya dapat 1 juta,
pengembalian uang dari si peminjam, tapi dapat lebihnya 300.000 gitu ya. Saya juga dapat untung 200.000. Tapi yang dilakukan oleh si bendahara ini, dia mengurangi jumlah yang harus dipinjam oleh si peminjamnya. Jadi ketika dia udah pinjam 1 juta, maka saya nggak akan bilang 1.500.000. Saya bilangnya 1.300.000 aja. Kenapa? Saya nggak usah dapat untung. Biarlah si tuan yang dapat untungnya, gitu saudara-saudara. Semoga sampai sini jelas ya. Jadi mengurangi jumlah hutangnya, tapi tidak mengurangi jumlah yang harus dibayar ke sang tuan. Saya rugi nggak apa-apa. Gitu. Kenapa si bendahara melakukan itu, saudara-saudara? Karena dia terancam dipecat. Dia berpikir saya harus dapat budi. Saya harus dapat sesuatu yang dipandang baik oleh teman saya supaya ketika saya dipecat, maka saya bisa survive, bertahan dengan tidak melakukan kesalahan gitu. Itulah yang disebut dengan kecerdikan dari si bendahara dalam perumpamaan yang ditulis dalam firman Tuhan ini. Nah, itulah yang dipuji di dalam perumpamaan ini. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, cerdik dan bijaksana ada beberapa poin yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah berusaha berpikir sebelum bertindak. Gitu ya. Terus juga berusaha membaca situasi dan berpikir jangka panjang untuk dampak yang diperoleh. Fokus pada penyelesaian masalah bukan pada masalahnya. Tidak sembunyi dari masalah, tidak menyerah, dan berusaha untuk mengevaluasi diri terus-menerus. Apa yang dilakukan oleh si bendahara ini awalnya salah. Tapi dia nggak terfokus pada gimana nih, saya terancam dipecat, kalau gitu saya bunuh diri aja, saya lari dari masalah dan seterusnya. Tapi yang dia lakukan adalah dia berusaha berpikir bijaksana sekaligus cerdik, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa bertahan dengan tidak melakukan kesalahan lagi. Sebagai anak-anak Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan juga. Bukan hanya terpaku ketika kita sedang punya masalah atau pergumulan, boleh sedih, boleh kecewa, tapi nextnya apa gitu ya. Selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Suatu ketika saya sedang mengerjakan tugas, saudara-saudara. Udah capek-capek bikin, tapi ternyata hilang, belum sempat disimpan. Kalau misalnya kita hanya larut dalam emosi sesaat, maka yang bisa saya lakukan ya udahlah, nggak usah ngerjain tugas sekalian gitu ya. Bahkan marah-marah sama orang sekitar. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh, ya udah. Kalau misalnya data sudah hilang, apa yang harus saya lakukan? Bikin sebisa mungkin gitu ya, semaksimal mungkin. Kesalahan ya udah, kesalahan harus dievaluasi dan diperbaiki. Fokus pada penyelesaian masalah bukan pada masalah. Berpikir lebih jauh tentang segala sesuatu yang harus saya lakukan di masa yang akan datang dan di masa kini, bukan terpaku pada masa lalu. Itulah yang menjadi ciri orang bijak dan juga cerdik. Dan yang pertama teman-teman, ketika berbicara soal kecerdikan dan bijaksana adalah bagaimana kita terus menaruh pengharapan, pertolongan pada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Disinilah yang menjadi tolak ukur kecerdikan dan kebijaksanaan kita adalah apakah yang saya lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Ini contoh-contoh kasus teman-teman, saudara-saudara. Karena dalam pengalaman kita bicara soal hidup cerdik dan bijaksana, kita harus bisa melihat pada peristiwa-peristiwa yang beragam dalam kehidupan kita. Ada 1-5, semoga saudara-saudara bisa membacanya gitu ya. Boleh dibaca sejenak, nanti saya akan tanya pendapat saudara-saudara. Yang nomor 1, ini yang tadi pengalaman saya ya. Boleh di skip, teman-teman saudara-saudara boleh nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 nanti boleh sharing. Mana yang saudara-saudara mau respons. Misalnya yang nomor 2, kamu sedang berjalan kaki di trotoar dengan keadaan banyak motor lalu lalang di trotoar. Mereka menekan klakson dengan kencang supaya kitanya minggir. Kita sedang ada di jalan pada saat itu, di trotoar. Apa yang akan saudara-saudara lakukan? Yang nomor 3, saudara melihat ada orang tabrak lari, korban tabrak lari.
di sebuah jalan yang cukup sepi, nggak ada yang melihat, cuman saudara yang melihat korban tabrak lari tersebut. Apa yang akan saudara lakukan? Nomor 4, saudara terlambat datang ke kantor. Ada peraturan. Kalau karyawan datang terlambat ke kantor, ada pemotongan gaji. Rekan kerja saudara menawarkan, saya bisa nih manipulasi absen. Sehingga saudara tidak akan ketahuan terlambat. Apa yang akan saudara lakukan? Dan yang terakhir, saudara baru aja dapat bonus dari kantor. Bonus itu saudara akan gunakan untuk pergi liburan ke tempat yang menjadi impian saudara. Tapi ada teman saudara yang nelpon, boleh pinjam uang enggak? Untuk bertahan hidup karena belum punya kerjaan. Apa yang akan saudara lakukan? Boleh saudara-saudara? Ada yang mau sharing? Nomor 2 sampai nomor 5. Boleh tunjuk tangan. Gak apa-apa, gak ada jawaban yang benar atau salah, tapi di sini menguji kecerdikan dan kebijaksanaan kita. Karena bicara soal hidup cerdik dan bijaksana bukan soal hitam putih aja dalam hidup kita, karena berbagai pengalaman hidup kita menunjukkan kalau kita harus berpikir lebih jauh, lebih dalam, lebih matang ketika memutuskan segala sesuatu. Ada yang mau sharing? Silahkan. Atau kalau mau didalami dulu pertanyaannya boleh juga. Ada? Yang angkat tangan? Silahkan. Iya. Oke, tetap jalan gitu ya. Walaupun di klakson suruh minggir, bodo amat gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Iya. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Feli silahkan, nomor berapa? Nomor 3. Oke, terima kasih Feli. Saya juga pernah dapat pertanyaan yang sama gitu ya. Gimana Bu kalau misalnya ada korban tabrak lari tapi saya nggak mau dituduh jadi si penabraknya, berabe nih urusannya sama polisi kalau nggak ada saksi mata yang lihat, bukan saya yang nabrak gitu ya. Tapi kan di situ bukan berarti saya nggak nolong gitu ya. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan dengan kebijaksanaan, kecerdikan kita, yaitu tadi salah satunya berusaha buat nelfon polisi kayak atau cari orang gimana caranya supaya di satu sisi korban tersebut bisa tertolong, di sisi lain kitanya juga nggak jadi tersandung masalah yang seharusnya nggak kita hadapi gitu. Terima kasih jawabannya. Ada lagi yang lain, nomor 4 atau nomor 5, silahkan, boleh. Nomor 5 pinjamin sebagian, terus duit yang sisanya diinvestasiin sampai cukup lagi. Oke, baik. Pinjami sebagian yang sisanya, jadi nggak jadi liburan. Oke, jadi investasi sampai bisa kekumpul lagi untuk liburan. Terima kasih jawabannya. Ada lagi yang lain? Boleh yang sama juga, nomor 5 misalnya. Punya jawaban lain? Saya pernah diceritain juga saudara-saudara. Ada orang yang nggak punya kerjaan sampai berani nelfon, saya butuh uang nih buat bertahan hidup gitu ya. Oke, akhirnya dikasih pinjam. Tapi sampai 5 kali minjem terus gitu ya. Akhirnya di stop. Kenapa? Karena harus bisa berpikir gimana caranya memberdayakan orang tersebut supaya bisa bekerja, nggak jadi benalu gitu ya, nggak bergantung. Boleh kita menolong orang lain, tapi juga jangan lupa untuk mendidik orang tersebut supaya bisa mandiri.
Dan kasus ini bisa juga meminjamkan, kita jadi batal liburannya, tapi juga jangan sampai orang tersebut jadi bergantung sama kita. Kita juga bisa sambil kasih info loker, misalnya kayak gitu. Terima kasih jawabannya. Yang nomor 4 belum? Ada yang mau coba jawab? Ini satu pilihan yang menggiurkan gitu. Kita tahu caranya salah. Kan nggak jujur, manipulasi. Tapi gimana kalau kita diperhadapkan dengan kasus ini? Ada saudara-saudara yang mau merespons? Nomor 4, boleh silahkan. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, beranikah kita untuk bisa tetap melakukan yang benar, yang kita tahu benar, dan itu berkenan di hadapan Tuhan walaupun ada resikonya. Saudara-saudara, tadi saya mengapresiasi berbagai jawaban yang saudara-saudara sharingkan juga, yang di dalamnya saudara berani untuk bisa melakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena realitanya banyak orang yang mikirnya memang perlu berpikir sebelum bertindak, tapi mikirnya jadi takut untuk diri sendiri gitu ya. Kalau saya nolong korban tabrak lari, nanti saya yang dipikir penabraknya. Terus juga kalau saya enggak menerima tawaran dari teman saya, nanti saya gajinya dipotong. Jadi pikirannya adalah bukan untuk diri saya, tapi justru berpikir lebih jauh dampak konsekuensinya. Dan yang terlebih itu berkenan di hadapan Tuhan atau enggak. Karena itu yang membedakan kita sebagai pengikut Kristus atau bukan, saudara-saudara. Orang Kristen yang berintegritas, yang cerdik dan bijaksana bukan hanya hidup baik dan benar di gereja di hari Minggu saja. Tapi justru ujiannya adalah dalam setiap kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang kita lakukan, nunjukin enggak integritas kita sebagai pengikut Kristus yang berani melakukan kebenaran yang sesuai kehendak Tuhan, bukan hanya sekedar tahu aja. Itu yang jadi ujian dan tantangan kita sesungguhnya. Ada banyak saudara-saudara dari kasus-kasus selain yang tadi saya jabarkan. Mungkin saudara-saudara lebih kaya lagi pengalamannya. Tapi di sini ujiannya terletak pada pilihan saudara masing-masing. Mau bersikap yang mana? Mau hanya tahu yang benar tapi tidak melakukannya, atau berujung pada berani melakukan yang benar sekalipun terima resiko konsekuensi. Dan semoga saudara-saudara, walaupun hidup tidak selalu mudah untuk memutuskan, tapi kiranya kita bisa terus memohon hikmat dari Tuhan. Terus berdoa, minta Tuhan juga untuk ikut andil dalam setiap keputusan, dalam setiap hal yang kita pertimbangkan. Dan yang menjadi tolak ukur yang penting adalah ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Bukan semata saya untung atau rugi ya, gaji saya dipotong atau enggak ya, dan seterusnya. Dan berusaha untuk selalu seimbang, baik untuk diri kita, sesama kita, dan terlebih untuk Tuhan. Itu yang menentukan kebijaksanaan kita. Enggak bijak juga kita misalnya yang tadi ya kasusnya, kita minjemin terus gitu ya, sampai hidup kita juga jadi nggak makan karena kita nolong orang lain dan seterusnya, dan tidak memberdayakan dia. Karena segala sesuatu juga harus seimbang untuk diri kita, untuk sesama, dan terlebih untuk Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun kita dalam hikmat Tuhan dalam setiap pengalaman hidup kita. Amin.
Bapak, kami persilakan untuk berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang berkuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita siapkan hati pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang meneguhkan kami semua, menguatkan kami untuk bisa terus nantiasa belajar, menjadi pengikut Tuhan yang cerdik dan bijaksana. Kami menghayati bahwa dalam kehidupan kami bukan hanya hitam dan putih Tuhan, tapi ada beragam warna, beragam pengalaman kehidupan, yang di dalamnya tidak mudah selalu bagi kami untuk bisa memutuskan, mempertimbangkan, memilih. Tapi kami percaya dengan hikmat dan pertolongan dari Tuhan, sehingga memampukan kami untuk bisa terus mengambil keputusan yang bijaksana, yang benar, bukan benar di mata kami, tapi benar di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan tuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang terus menguatkan kami dari hari ke hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami semua, untuk keluarga, pekerjaan, pelayanan, Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Tuhan memberkati setiap kami dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong kami supaya kami bisa terus berusaha yang terbaik dalam kehidupan kami, dapat terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Kami juga berdoa untuk transisi masa pandemi ke endemi ini ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang juga yang boleh terlibat dalam proses vaksinasi booster. Tuhan yang terus menyertai. Untuk setiap tenaga medis, setiap orang yang Tuhan pilih untuk bisa menangani pandemi ini, Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada mereka semua. Kami juga bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan berkati kehidupannya di dalam pertambahan usia. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami, untuk Sandi Budiman, Yosua Ricardo, Dianita Dwi Saputri. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang boleh dialami oleh saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia. Tuhan kiranya terus mengaruniakan kesehatan, hikmat dalam setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, Tuhan mengaruniakan keamanan, kedamaian, juga hikmat kepada para pemimpin kami. Inilah doa yang tidak sempurna ya Tuhan, kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita ambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan atau dengan menggunakan QR code. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Persilakan untuk berdiri. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkenan kami mempersembahkan persembahan ini sebagian daripada berkat-berkat-Mu ya Bapa. Kiranya Bapa memberkati orang-orang yang mengelolanya, sehingga apa yang kami berikan sebagian ini dapat memperbesar kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya mau mengutip sedikit apa yang tadi sudah di-sharingkan oleh Pendeta Ivon. Cerdik dan bijaksana itu bukan hanya cerdas ya teman-teman. Dan dengan cerdik dan bijaksana kita itu harus fokusnya pada penyelesaian masalah, bukan pada masalahnya. Jadi apa yang harus kita lakukan setelahnya, solving problem gitu ya. Gak menyerah dan berusaha untuk terus mengevaluasi diri. Lalu jangan lupa memohon hikmat Tuhan, dan apa yang kita putuskan itu apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Hendaknya kita cerdik dalam mengelola segala pemberian Tuhan juga. Marilah kita semakin bijaksana mengelola kehidupan kita dan kesempatan-kesempatan yang ada di hadapan kita.
Mari kita pergunakan waktu kita, waktu yang diberikan Tuhan sebagai anugerah dari Tuhan dengan sebaik-baiknya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan sia-siakan waktumu, hibur dan tolong yang berkeluh. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Segala karya jerih kita demi Tuhan Yesus akan dihargai olehnya. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudara, ibadah di tempat ini hampir berakhir, tapi kita lanjutkan ibadah sejati kita dengan terus berproses menjadi pengikut Tuhan yang cerdik dan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk dan bersatu dulu. Ya, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk masing-masing. Ada beberapa pengumuman KP highlight. Oke, ya. Kami mau mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru hadir di Komisi Pemuda. Ada yang baru hadir. Yang sebelah Reni. Boleh kenalan
Nama aja. Oke, halo. Selamat datang. Semoga bisa bertumbuh bersama di Komisi Pemuda. Adanya Tasya terus. Selamat datang juga. Ada lagi? Oke, ya. Teman-teman yang lain juga kalau misalnya ada yang baru datang, selamat datang ya. Selanjutnya kita mau ada yang ulang tahun di minggu ini. Ada Sandi, Yosua, dan Dianita. Adakah orangnya? Sandi, Yosua, ada ya. Selamat ulang tahun Yosua, Ricardo. Orangnya yang di belakang berbaju hitam dan bermasker hitam ya. Jangan lupa diselamatkan. Dong berdiri dulu. Oke, selanjutnya. Ya, ini adalah kebaktian minggu depan, Maintaining Relationship with God oleh Pendeta Sandi Widya dari GKI Jati Asih di tempat dan waktu yang sama ya teman-teman. Jangan lupa untuk hadir kembali di minggu depan. Berikut pelayan yang akan melayani di minggu depan, pelayan firman Pendeta Sani, Penatua Civeli Siakarta, liturgosnya ada Randy, pemusiknya Gracia, song leader Civeli dan Yosua, mulmetnya ada Wahyu, publikasi oleh Gebi. Selamat mempersiapkan untuk pelayanan minggu depan. Nah, kalau ini untuk pelayan hari ini, pelayan firman oleh Pendeta Ivon, penatua oleh Penatua Idayani, liturgos ada saya, pemusik Daniel Tasya, song leadernya ada Ciripka dan Kokwir, lalu mulmetnya ada Yogi, publikasi Kak Erna, asyirnya ada Agnes, Regita, dan Ray. Terima kasih untuk pelayanan Kak Ivon, Bu Ida, dan teman-teman semuanya. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Lalu ini ada ibadah raya kebangsaan KPKJU. Apa nih teman-teman? Jadi ini ada acara dari Klasis. Mungkin tadi ada teman-teman dari Klasis bisa mau disampaikan. Boleh disambut tepuk tangan dulu. Oke, selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Pertama-tama saya mau berterima kasih dulu kepada GKI Samanhudi untuk Komisi Pemudanya untuk menerima kita dari Klasis untuk datang hadir bersama-sama mengikuti ibadah kalian. Terima kasih juga petugas hari ini ya, yang hari ini kita bisa melihat mereka rajin gitu ikut pakai batik bareng-bareng sama-sama gitu, berseragam. Mereka memiliki suatu kesatuan ya kekeluargaan. Di situ juga di mana sama seperti Klasis ya. Klasis dari sini apakah ada yang tahu apa itu Klasis gitu? Mungkin boleh tunjuk tangan bagi yang tahu Klasis itu apa. Oke. Ya nggak apa-apa. Jadi Klasis itu sama ya, seperti yang saya bilang kepada teman-teman petugas hari ini. Klasis itu menjadi satu keluarga, satu kesatuan di mana dari sinode kita dikelompokkan gitu. Kita dari GKI Samundi kebetulan masuk dalam Klasis Jakarta Utara. Komisi Pemuda Klasis Jakarta Utara berdiri dari 14 gereja. Di situ ada banyak ya. Mungkin memang nggak semuanya benar-benar masuk dalam Jakarta Utara. Tapi dari situ kita tetap bisa bersatu, kita bisa berkeluarga, kita bisa melayani Tuhan bersama-sama. Dan dalam pelayanan itu kita memberikan suatu wadah dari Klasis untuk memberikan pelayanan supaya kita bisa jemaatnya bergabung bersama dalam suatu ibadah yang akan dijalankan minggu depan, bisa dilihat posternya. Tanggal 21 Agustus jam 3 di Semak 1 Penabur yang ada di Tanjung Duren, kalau teman-teman tahu. Nanti kita akan ibadahnya di situ, di aula tersebut. Nanti kita akan mengundang semua gereja yang berdiri dari Klasis. Nanti petugasnya juga akan dari gabungan berbagai gereja, seperti ada dari GKI Nurdin, ada dari Seroja, ada dari Perniagaan, ada dari Citra 1, dan nggak cuma dari petugasnya, ada juga dari panitianya. Kita panitia juga bergabung jadi teman-teman kalau ada yang mau ikut pelayanan dalam Klasis, nggak cuma bisa dari
petugas, tapi juga bisa dari panitia. Panitianya banyak banget. Bisa kalian kalau yang suka dekor, suka coret-coret gereja gitu kan, boleh ikutan jadi tim dekor. Atau yang kalian suka, biasanya yang paling sering nyariin makanan, paling sering nyariin konsumsi, kita juga ada seksi konsumsi untuk mencariin makanan. Nanti yang hadir bisa ada link reserve-nya. Kalau kalian ikut masuk boleh daftar sekarang juga nggak apa-apa. Kalau yang kalian mau reserve pasti nanti akan dapat makanan, tenang aja. Kalau yang di kosan gitu kan perlu makanan kayak butuh mungkin tanggal tua atau bagaimana, bisa boleh datang ke sini, kita akan berikan kalian makanan. Oke, mungkin saya sharing sedikit terhadap pengurusan periode sekarang. Barusan dikasih notes ya dari ketua klasis kita. Tadi saya udah perkenalan. Mungkin perkenalan sedikit ya. Tadi belum sempat sebut nama saya Michael. Saya dari GKI Nurdin. Kebetulan pada periode ini saya menjadi pengurus klasis dalam bidang persekutuan. Jadi kalau mungkin ada juga, saya nggak tahu ya di Samanhudi namanya apa pengurusnya, tapi bidang persekutuan biasanya suka nyariin petugas-petugas gitu. Jadi yang biasa nyariin liturgos, biasanya nyariin song leader, biasanya nyariin pemusik, itu dari persekutuan. Nah dari situ saya juga pengen mengundang teman-teman, kalau yang pengen bersemangat gitu, pingin banget, aduh saya kayak udah bosen nih tugas di gereja yang sama terus, kayak pengen keliling ke gereja yang lain, pengen tugas, boleh banget, kita sangat menerima kalau kalian mau datang ke gereja lain. Dari situ ada program dari periode sekarang, kita memiliki program namanya band keliling. Dari situ kita akan menggabungkan beberapa teman-teman dari klasis, dan mereka akan keliling ke gereja masing-masing. Jadi mungkin nanti kalau dari Samanhudi sendiri, kalau perlu petugas, mungkin bisa dijadwalkan, nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi gitu, mungkin sama Ciaknes bisa ngobrol lagi kapan bisa menjadwalkan kita di sini, mungkin nanti bisa dibahas. Nah, nggak cuma dari kita datang ke sini, tapi mungkin sering banget ya aku chat ke Ciaknes, gimana dari Samanhudi ada nggak yang bisa jadi panitia, gimana dari Samanhudi ada nggak yang bisa jadi petugas, sering banget, karena kita pengen kenalan, kita pengen bersama-sama seperti yang tadi saya tanyakan pada awal, siapa yang tahu klasis di sini. Nah di sini kita pingin supaya kita bisa mendekat gitu, kita bisa menjadi satu keluarga, kita satu GKI gitu, sama-sama GKI, nggak cuma oh ya dia teman dari gereja situ, teman dari gereja sini, tapi kita benar-benar bisa menjadi keluarga, kita bisa menjalin hubungan yang baik. Maka dari situ kami ingin semoga datang ke acara kita, udah diusahakan dengan sebaik mungkin. Salah satunya dari perwakilan kita juga ada di situ, namanya Aurel, mungkin boleh berdiri. Halo Aurel. Ya, ini nanti ibadahnya akan dari jam 3 sampai selesai, yaitu ada penatuan. Nanti ada juga teman-teman yang mungkin penasaran klasis itu apa, boleh bisa tanya ke Ciaknes atau tanya ke saya, atau kita punya IG Instagram juga. Instagramnya gki.kpkju, nanti bisa dilihat. Kita juga punya hashtagnya WeAreKPKJU. Itu visi misi kita yang diutamakan adalah kolaborasi. Paling itu cukup dari sharing dari saya. Ya, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua untuk mengundang klasis. Ya, jangan lupa ya teman-teman di scan buat reservasi ya, buat join acaranya ya, karena kayaknya seru banget nih. Berbagai gereja dari klasis ya. Oke, next. Ya, wanted. Ini apa lagi nih? Oke, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh bersama di kelompok-kelompok kecil, kita tim pembinaan lagi open untuk care group ya. Jadi kayak komsel, kelompok kecil, itu buat teman-teman kan banyak yang dari remaja baru naik atau baru join di Komisi Pemuda, boleh banget langsung di scan QR code-nya. Jadi selama Agustus ini kita akan lagi menampung teman-teman yang rindu untuk bertumbuh dan berkomunitas bersama untuk saling support dan saling bertumbuh di kelompok ya. Ada kontak personnya juga kalau mau nanya-nanya ya ke kakak Samuel, tadi ada Samuel.
Atau tanya-tanya ke saya, ke tim pembinaan lain juga boleh ya. Oke, selanjutnya. Oke, sekian, happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.